Alhamdulillah, ini part kedua ya. Jadi tadi motivasi Mbak Jihan adalah ketika beliau menyaksikan bagaimana keponakannya, calon keponakannya sampai nggak selamat ketika ditangani oleh bidan di suatu kesempatan saat kakaknya sedang proses melahirkan. Lalu antara pelajaran teori di sekolah dengan praktiknya sangat berbeda ya. Terus bagaimana tuh? Nah itu menyikapinya ya apa ya, dari pengalaman kan itu kan sudah sebagai bidan senior, jadi pengalaman dan Ibu Bidan Siti ya mengundang saya untuk bisa hadir di acara pelatihan public speaking dan syiar ilmu magnet rezeki lunas amanah seketika dengan ilmu emas. Lanjut Mbak. Jadi kan Ibu sudah senior, jadi kan Ibu pengalaman juga banyak. Di situ saya melihat beliau terlebih dahulu bagaimana untuk melakukannya, dan setelah itu saya bisa melakukan sesuai arahan beliau yang tidak ada di bangku sekolah. Gimana tuh rasanya bisa membantu menyelamatkan begitu banyak nyawa? Alhamdulillah, pertama kali itu kan melihat seorang ibu yang sangat kesakitan itu saya ikut menangis juga. Awal-awalnya itu merasa apa ya, terenyuh juga hati saya, ikut menangis. Tapi setelah lama-lama kan sudah banyak biasa. Akhirnya biasa. Tetapi sebenarnya memotivasi ibu itu agar tidak terlalu merasakan yang sakit, terus semangat. Kadang ada ibu yang muda-muda itu biasanya kayak udah mau menyerah gitu. Pengalaman pertama melahirkan itu sangat luar biasa, makanya ilmu magnet rezeki maupun zikir-zikir yang amalan kita lakukan sehari itu bisa untuk mengundang ketenangan hati. Ketenangan hati itu penting. Bahkan oleh Ibnu Sina dikatakan ketenangan hati adalah separuh dari solusi. Ketenangan hati adalah separuh dari obat. Lanjut Mbak Jihan. Terus kebanyakan kan ibu muda itu menyerah mau operasi saja, tapi tetap di ibu itu kalau bisa dinormalkan dulu, lahir normal, tidak langsung memakai tindakan gitu. Ya alhamdulillah, kadang ada yang ya sampai normal, nggak sampai dirujuk operasi ke rumah sakit. Oke, saya akan berbagi karena anak saya sudah 4 dan pada dua anak pertama, anak 1 dan kedua normal, 3 dan keempat spesial. Saya nggak mau sebut itu operasi atau apa, karena ketika kita disebut operasi, tahu nggak sih, ketika orang nyambangin saya, bayi saya, lahir apa normal, aduh pinternya gitu. Anak ketiga, lahir normal, alhamdulillah spesial. Oh operasi, kok iso gitu. Seolah-olah, mohon maaf ya, menjadi seorang ibu yang melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati loh sahabat. Terutama kaum bapak-bapak dan juga mas-mas ya, perlu dicatat. Perjuangan seorang ibu melahirkan adalah antara hidup dan mati. Jadi ketika seperti itu perjuangannya, lalu kita mendapatkan omongan, kok iso sih operasi apa? Nah, itu ada kata-kata yang sangat menohok dan sakitnya tuh di sini loh ya, bukan di sana. Jadi mohon perhatian untuk siapapun yang sedang mengunjungi kerabat, saudara atau tetangganya yang sedang melahirkan dan beliau melahirkan secara istimewa atau spesial, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu sudah pasti Allah takdirkan, itu yang terbaik. Karena bersyukur waktu itu, karena usia saya juga udah nggak muda ya, waktu anak kedua dan ketiga dan keempat, sehingga justru jalan operasi itulah ada yang penyelamat yang terbaik. Saya membayangkan kalau zaman dulu gimana gitu. Jadi yang ada saya ucapkan kesyukuran alhamdulillah. Walaupun tetap melahirkan dengan normal itu jauh lebih cepat recovery-nya ya. Nggak apa-apa, yang penting ibu dan bayinya selamat, sehat, bahagia. Oke Mbak Jihan, terima kasih obrolannya untuk memotivasi remaja. Oh ya, ini cita-cita sendiri, keinginan sendiri ya tadi ya. Walaupun awalnya belajar akuntansi. Waktu memilih akuntansi juga pilihan sendiri atau sekedar coba-coba. Aku belum tahu deh, sehingga aku pilih akuntansi. Ternyata setelah ada kesempatan jadi bidan malah langsung berbelok. Gimana tuh kok jadi dari akuntansi berbelok ke bidan? Ya kan kalau orang tua kan mintanya di SMK kejuruan gitu, supaya nanti waktu lulus sekolah bisa kerja. Nah, terus mau kenapa milih akuntansi waktu itu? Kalau di komputer saya kurang menguasai gitu. Terus untuk di kimia saya rumus juga enggak itu no. Akhirnya ya di itu bisnis dan manajemen, dan pilihan saya itu di akuntansi dan alhamdulillah langsung diterima. Tapi ada minat nggak sebenarnya ke akuntansi? Ada. Oh iya. Minimal ada minat. Kalau enggak, jangan bayangkan ya, kita nggak bisa bayangkan kita mengerjakan sesuatu yang bukan minat kita, bukan bakat kita, dipastikan kita akan nggak nyaman. Akhirnya kalau orang lain udah minat, kita belajar tinggal senang, happy terus. Tapi kalau kita nggak ada
minat atau bakat, kita dipaksa belajar di situ akan nggak mudah ya Mbak ya. Bisa sih, tapi akhirnya kan dengan sedikit terpaksa. Oke, acara ini disponsori oleh Air Gold. Nah, dan Dinar Khairul Rezeki nih. Oke Mbak Jihan, sebelum kita tutup pembicaraan, ini saya cuma kasih tahu ya, dan saya doakan segera punya. Amin, amin. Karena ternyata nggak harus nunggu pandemi pun ternyata memang kewajiban siar untuk menabung itu dari KPK ya. Ada lagu, tahu lagunya? Bang Bing Bung yuk, ayo nyanyi, kita nabung Yuk. Bang Bing Bung yuk, kita nabung tang ting tung, hey jangan dihitung, tahu-tahu lama-lama dapat untung. Nah, nantikan liputan saya berada di PKK Kecamatan Monorejo, Pasuruan untuk syiar MR Gold dan Dinar Khairul Rezeki sebagai solusi lunas hutang seketika dan menjadi generasi yang berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.